Berarti di sini memang ada dua pengakuan yang berbeda. Aureli dengan pengakuannya mengaku bahwa tidak ada pernikahan, sementara kamu merasa bahwa itu adalah sebuah pernikahan. Kita di sini menemukan sebuah tato berlogo Tuhan ya. Tapi balik lagi, kita nggak tahu karena ini fotonya dari samping gitu kan. Umur 15 tahun datang dari Belgia buat jadi artis di Indonesia, tapi malah ketemu om-om umur 29 tahun yang suka sama dia, yang obses sama dia, sampai dia diincar selama 2 tahun sampai umur 18 tahun. Dia dipaksa menikah sama om-om itu, dipaksa ya, bukan secara sukarela. Akhirnya di umur 18 tahun dia harus tinggal di rumah mertuanya, ya dijadiin alami yang bertubi-tubi oleh suaminya sendiri. Apakah itu sinetron? Bukan. Itu kisah nyata, kisah asli dari artis yang pasti kalian tahu namanya, yaitu Aureli Moremans. Yang saat ini sudah hidup bahagia menikah dengan dokter kretek ganteng asal Amerika. Itu kisahnya tahu dari mana, Kak? Jadi baru-baru ini Kak Aureli merilis satu e-book ya. Sebenarnya ada 2 versi, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dia taruh di link bio-nya dan dibagikan secara gratis biar para followersnya ini baca. Dan aku udah di halaman 150-an. Jujur, baca buku ini tuh berat banget, karena aku aja bukan penyintas, tapi rasanya pusing, mual, dada aku sesak, tapi aku masih pengen tahu endingnya kayak gimana. Cuman informasi yang harus kalian tahu adalah pelakunya ya, si om-om NPD ini, itu masih berkeliaran guys. Dia masih membintangi banyak film horor yang kurang laku juga sih, aku jarang denger film dia yang bagus apa. Ya kalau misalnya kalian mukanya, pasti kalian familiar sama orangnya, tapi nggak tahu siapa namanya, karena emang kurang terkenal. Dan kalau misalnya kalian buka IG-nya, nanti di awal-awal feeds-nya tuh pasti itu tuh ada klarifikasi pembenaran kalau dia tuh, saya tuh merasa difitnah, saya tuh bukan pelakunya. Tapi ya kalau kalian lihat jejak digital di Google ya emang itu mantannya si Aureli gitu kan. Emang itu orang yang selalu menggembor-gemborkan di media kalau mereka tuh menikah gitu. Ada loh suratnya. Padahal itu cuman menjadi pembenaran doang kalau kamu tuh Bobby yang ada di buku, Bapak. Aduh. Oh, dia nggak Kalau ngerasa. misalnya waktu kalian luang hari ini, please luangkan waktu kalian untuk visit IG-nya Kak Aureli, buka link bio-nya dan baca ya. Terserah kalian mau pilih yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, baca sampai tamat biar kalian tahu seberapa bahayanya anak remaja yang masih minor gitu ya, pacaran sama orang dewasa, itu tuh bahaya banget ternyata. Jangan disepelein karena ya bisa berakhir kayak Kak Aureli. Doain aku ya, semoga aku kuat sampai bukunya tamat karena emang rasanya sesek banget guys. Ya, kalian bisa lihat itu. Ya, di sini adalah yang menarik. Si cowok itu udah diundang ke stasiun TV, tapi dia balik lagi nggak ngerasa. Ya, ingat nggak ngerasa kalau Bobby yang dimaksud itu ya si dia gitu. Oke. Dan ada satu lagi yang menarik ya, yaitu dikomen oleh Aurelinya langsung di sini, yang berarti emang konfirmasi. Jangan-jangan loh, ini bener gitu ya yang diucapkan Mbak ini. Kita bisa lihat komentarnya, love. Thank you Kak, dimana ini ucapan sebuah terima kasih ya. Senang dinotis, sehat selalu Kak. Siapakah sosok Bobby itu? Ini harusnya ini udah makin jelas sih arahnya kemana. Dia diundang tapi dia nggak ngerasa itu dia. Dan ya mantannya juga kan cuma dikit. Aduh, kira-kira siapa tuh mantan dari Aurelia? Dan apakah ini bisa kena UU ITE? Yang aku tahu nggak bisa lagi itu bukan menyebutkan nama asli ya, karena yang Bobby di sini ya bukan dia gitu. Bobby-nya bisa banyak gitu kan. Dan ada juga yang bersuara teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat Mimi RSA pemirsa, ini ada statement dari Kak Aureli ya, katanya tuh ya kan, alasan kenapa sudah nggak repost story dukungan karena dia dapet ancaman dari siapa sih teh? Rolly dapet Kalian lihat sendiri ya guys tuh di sini tuh. Gue tunggu feedbacknya ya bro. Oh my god bro banget nih. Kira-kira siapa yang paling bro ya kan? Teh Hesti itu katanya tuh, oke dok, gue udah berusaha menjangkau kalian berdua ya. Gue tunggu 1 kali 24 jam. Orang hilang kali ah. Respect bro. Tuh pokoknya lihat deh, kasih 1 kali 24 jam. Bukuku belum difilmkan tapi live action sudah duluan. Oh my god, Kak Aureli pokoknya sehat-sehat ya. Sumpah aku mah pas baca spoilernya aja, jujur aku masih belum berani baca sampai sekarang karena itu kan 200 halaman ya, terus udah gitu banyak banget. Tapi ngelihatnya aja yang udah nge-spoiler tuh kayak mual gitu, kayak aku nggak sanggup bacanya guys. Pokoknya buat Kak Aureli semangat terus dan oh my god bro. di sini dia dapat ancaman teman-teman. Yuk kita bedah ancamannya itu apa aja ya. Alasan kenapa sudah nggak repost story dukungan, bahkan dari teman sendiri atau rekan artis.
Sederhana tapi penting. Aku pernah repost story Teh Hesti. Setelah itu sampai sekarang Teh Hesti dan suaminya masih terus diancam dari DM sampai ke WhatsApp. Tentu tidak digubris, tapi tetap saja ia diganggu dan aku tidak enak. Kalau aku yang diancam, aku bisa terima. Tapi kalau sampai orang lain ikut kena hanya karena berdiri di sampingku, itu berat. Jadi kalau aku tidak repost, itu bukan karena tidak menghargai, justru sebaliknya. Dengan aku tidak repost, dia tidak tahu siapa saja yang mendukungku. Dan teman-temanku bisa tetap aman dari ancaman gak jelas. Doa dan dukungan kalian sangat bla bla bla, diam-diam tapi kuat. Oh, jadi teman-temannya dapat ancaman. Oke, ini dia salah satu ancaman nyampe ke WhatsApp ya. Wow, yang dimana ini udah ranah pribadi ya, nomor pribadi. Dia di sini nge-share sebuah buku Aureli. Gua tunggu feedbacknya ya bro. Gua lewat elu karena gua masih respect sama lu sebagai suami Hesti. Dan gua kenal lu juga. Tolong feedbacknya. Oke bro, oke dok. Gua udah berusaha ngejangkau kalian berdua ya. Tapi kelihatannya memang tidak direspon. Gua tunggu 1 kali 24 jam ya bro. Kalau memang tidak ada respon, jadi gua tahu mesti menempuh jalur hukum apabila diperlukan. Waduh, jalur hukum apa tuh? Tadi kayaknya di media nggak ada bilang jalur hukum ya. Oh, Aureli pun sempat ngebecandain ancamannya ya. Hehe, kasih 1 kali 24 jam dengan emot lewekan hantu ya. Bukuku belum difilmkan, tapi live actionnya sudah jalan duluan. Keren sih, Aureli udah sepede ini karena dia dapat dukungan dari seorang suaminya. Keren banget sih. Oh ini dia sosok Hesti yang salah satu temannya Aureli itu dapat ancaman. Hesti Purwadinata dan Edo Borne diduga dapat ancaman dari Bobby setelah dukung buku pertama Aureli. Aureli, bukuku belum difilmkan tapi live actionnya sudah jalan duluan ya. Langsung dibuktikan ya, sosok Bobby tersebut langsung membuktikan ya apa yang diceritakan dalam buku itu benar kejadian. Nah, ini dia bukti ancamannya, kita udah baca. Dan ini alasan klarifikasi Aureli yang dimana dia tidak mau merepost story-nya ya. Bahkan di sini nggak tanggung-tanggung disebutkan namanya Teh Hesti ya. Ini kawalannya, dia terima kawal-kawalan kalian. Oh ini dia kalimat dari Hesti Purwadinata ya. Dia pakai bahasa Inggris lagi ya, tapi kalian bisa mengartikan sendiri ya. Sehat-sehat ya, bumi sayang intinya di sini kan. Dia memberikan support, dia mendapatkan sebuah ancaman. Ngeri juga tuh sosok Bobby ya, powernya sekuat itu gitu ya. Dan ini juga menjadi bahan pembicaraan netizen guys. Purwadinata diancam guys, gara-gara dia mendukung buku Broken String-nya Aureli Moremans ya. Habis itu ada yang ngechat ke suaminya, katanya kurang setuju lah kalau misalnya si Teh Hesti ini mendukung bukunya gitu. Terus dikasih waktu 1 kali 24 jam, mau ngapain 1 kali 24 jam dia lapor RT. Jadi karena itu ya, Kak Aurel itu tidak pernah maksudnya tidak lagi repost postingan-postingan dukungan dari teman sesama artis atau dari ya netizen gitu, karena suka diributin sama if you know ini. Aku ya responnya bakal gini dah kalau jadi Teh Hesti dan suami, kayak ih naon lah jirs jangan boga duit wae. Kalau aku jadi Kak Aureli ya, menurut aku posting aja sih, repost aja sih, nggak apa-apa. Aku yakin banyak banget yang nge-storyin ini kan, banyak banget kan pasti pihak dari kalangan artis, dari segala kalangan mendukung Kak Aureli saat ini. Repost aja 100 story hari ini, repost, gak apa-apa. Mau dituntut itu 100-100-nya, gak apa-apa, biar duitnya habis, biarin aja. Kalau bisa dipilihin story-nya, misal story teman-teman artis yang sukses-sukses, yang lebih sukses daripada dia, atau dari teman-teman yang emang udah kelihatan nih ini kayaknya anak 9 naga dan 9 haji, repost gitu kan. Mau diributin sama mereka ya udah. Oke. Ya, maksud dari Mbak ini aku paham sih, memfilter ya. Jadi kalau sendiri artis itu punya power dimana netizennya itu sangat kuat banget teman-teman ya. Jadi makin banyak nih dukungan buat Aureli. Karena ini udah termasuk tindakan kejahatan banget sih. Bahkan aku bisa bilang banget ya. Bisa-bisanya lo mau ngelaporin Hesti dan mau menjarain dia sama suaminya, padahal dia nggak ada mention nama lo, pertama. Yang kedua, dia nggak pernah nge-repost postingan orang yang nuding kalau itu lo, nggak ada sama sekali. Tapi lo tiba-tiba dengan pedenya datang dan lo mau ngelaporin mereka berdua gitu. Orang kalau nggak ngerasa pelaku ya, biasanya bakal diem. Sedangkan lo ya dituduh netizen, malah maju, malah nggak mau ngelaporin Hesti sama suaminya, ya bakal memperkuat dugaan netizen kalau pelakunya itu lo.
gitu loh. Ibaratnya ilmu kentut orang yang biasanya rame-rame kumpul terus tiba-tiba ada bau, orang yang paling bunyinya siapa ini yang kentut bau banget, nah biasanya dia pelakunya. Dan ya, kita bisa lihat dari Instagram Aurelia sebagai penutupan. Nah, di sini kita lihat dulu story-storynya. Oke, dia menjelaskan alasan dia nggak nge-repost di sini ya. Terus dia mengupload sosok pernikahannya dan ini artinya dia dapat dukungan dari seorang suaminya. Dan di sini dia juga menulis sebuah tulisan, "Aku bersyukur dan senang banget lihat bagaimana Indonesia sudah berkembang. Walau aku masih sangat muda dan pertama kali coba speak up, repost masyarakat jauh berbeda dengan sekarang. Dulu suara korban sering tenggelam, disalahkan atau dipelintir. Banyak hal penting justru luput dari perhatian. Hari ini aku melihat perubahan itu lebih banyak kesadaran tentang grooming, lebih paham soal relasi kuasa, lebih banyak empati, lebih sedikit penghakiman. Perubahan ini penting dan nyata. Walaupun jalannya panjang dan datangnya tidak cepat, aku tetap bersyukur bisa hidup di masa dimana cerita seperti ini akhirnya didengar dengan lebih utuh. Kalau hari ini kamu merasa sedikit lebih aman untuk bersuara, berarti kita sedang berjalan ke orang yang benar." Yes, ini seragamnya. Yang harusnya umur 18 tahun masih pakai seragam ini, tapi sudah dipaksa menikah, teman-teman, artinya. Dan dia sangat senang dia dapat dukungan ya, karena dulu dia buat di Facebook dia nggak dapat dukungan, malah dipelintir gitu kan. Silahkan kita ambil sisi baiknya, buang susuk buruknya. Dan siapakah sosok laki-laki yang disebut Bobby itu menurut kalian, teman-teman ya? Sampai saat ini belum terpecahkan, masih hanya dugaan ya. Ya, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.